Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih telah mengundang kami PT Pertamina Geothermal Indonesia dalam acara ESRI Indonesia kali ini. Kami merasa mendapatkan kehormatan untuk bisa dapat sharing dan berbagi pengalaman kami dalam aplikasi dan implementasi GIS di bisnis panas bumi, khususnya di area Geothermal Indonesia milik PGE. Sekilas mengenai PGE, kami saat ini memiliki 6 area geothermal yang telah beroperasi di beberapa wilayah Indonesia. Kami juga memiliki 3 area pengembangan dan 4 inisiatif eksplorasi dan beberapa area joint operation contract dengan mitra kami. Kapasitas terpasang PGE saat ini sebesar 672 MW dan ditambah dengan 1.205 MW kapasitas yang dioperasikan oleh mitra joint operation kami. Sebagai pemegang saham PGE adalah Pertamina Power Indonesia sebesar 92% dan Pertamina PDV sebesar 8%. Kami juga memiliki 2 anak usaha yaitu PGE Lau dan Geothermal Energi Selawah. Visi misi kami adalah untuk menjadi world class green energy company dengan misi untuk menjadi carrier dari new dan renewable energy Indonesia untuk Pertamina dan Indonesia secara umum. Kemudian implementasi operational management dan portfolio bisnis geothermal di Indonesia. Kemudian mengelola perusahaan berdasarkan standar-standar internasional terkait dengan green energy dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Saat ini PGE memiliki posisi sebagai top 3 geothermal producer di Asia dan kami dalam beberapa tahun mendatang memiliki ambisi untuk menjadi world class geothermal energy company untuk menjadi 3 besar pemain geothermal di dunia. Dan pada tahun 2030 tidak hanya di geothermal, kami juga memiliki ambisi untuk menjadi world class green energy company di dunia dengan menjadi top 3 green energy company di dunia. Dari saat ini di mana PGE mengenerate usahanya dari panas bumi, baik pembangkitan uap maupun pembangkitan listrik sebesar 672 MW tadi, kita akan melakukan stepping out, melakukan pengembangan bisnis dengan revenue generator yang baru. Antara lain kita akan masuk ke dalam proyek-proyek baru seperti brine to power energy, kemudian green hydrogen, dan nantinya pada tahapan menuju world class green energy company, kami juga akan kembali mengembangkan bisnis kami selain dari geothermal untuk masuk kepada pengembangan energi terbarukan lainnya dengan total kapasitas sebesar 1.540 MW di tahun 2030. Saat ini Indonesia memiliki kapasitas terpasang listrik panas bumi terbesar kedua di dunia dengan kapasitas terpasang sekitar 2,1 gigawatt. Kita ketahui saat ini yang terbesar adalah di Amerika Serikat dengan kapasitas terpasang sebesar 3,7 gigawatt. Namun ke depan dengan potensi cadangan geothermal di Indonesia sebesar 20 gigawatt sampai 24 gigawatt, kami memiliki aspirasi untuk menjadi salah satu pemain geothermal terbesar di dunia. Ini adalah area kerja kami, PGE. Kami memiliki area produksi Pulau Jawa ada di Kamojang dan di Karaha. Kemudian di Pulau Sumatera yang sudah beroperasi ada di Ulu Belu, Lumut Balai, dan Sibayak. Serta di Sulawesi kami ada fasilitas produksi di Lahendong. Kami juga memiliki beberapa wilayah pengembangan ada di Hulu Lais dan Sungai Penuh di Sumatera. Di samping itu kami juga memiliki beberapa area eksplorasi untuk dikembangkan nantinya seperti di Aceh dan di Bali. Ini beberapa tahapan yang umum kami lakukan pada saat pengembangan aset geothermal.
dimulai dari tahapan eksplorasi, pengembangan, dan kemudian operasi. Dari ketiga tahapan ini, GIS memiliki peranan penting dalam melakukan eksplorasi, development, dan operation di industri geothermal. Akurasi pemetaan serta lokasi drilling yang tepat akan sangat membantu kami dalam mengalokasikan biaya-biaya eksplorasi, begitu juga hal-hal yang terkait dengan batasan-batasan wilayah seperti wilayah hutan lindung, wilayah untuk pengembangan panas bumi. Ini sangat penting kita ketahui dengan akurat. Karenanya teknologi GIS sangat membantu kami untuk menetapkan area kerja serta area drilling yang telah kami identifikasi sebelumnya. Akurasi dari sistem ini yang sampai hitungan sentimeter juga sangat membantu kami dalam menentukan titik-titik terbaik untuk misalnya lokasi pemipaan dari kepala sumur sampai ke area pengembangan di PLTP. Dengan demikian, pengembangan usaha dan eksplorasi serta development project ini bisa dijalankan dengan lebih akurat dan tentunya lebih efisien dari segi biaya. Ini beberapa skema bisnis yang kami lakukan terkait dengan dua kontrak yang kami miliki. Secara umum kontrak kami dengan PLN ada dua jenis, yaitu kontrak jual beli uap atau PJBU dan kontrak jual beli listrik atau PJBL. Di mana untuk PJBU ini kami mengekstrak panas bumi dari sumur-sumur panas bumi dan melalui proses separasi dipisahkan antara brine dan uapnya. Uap inilah kemudian kita suplai kepada power plant milik PLN. Sementara untuk pemenuhan kontrak PJBL, baik dari ekstraksi panas buminya sampai pembangkitan listriknya, itu dilakukan oleh PGE melalui PLTP yang kami miliki. Dengan total kapasitas saat ini sebesar 672 MW dan partner kami 1.205 MW yang dioperasikan oleh JOC Partners kami, secara total kami memiliki kapasitas panas bumi sebesar sekitar 1,9 GW di 15 area kerja. Dari potensi dan reserve dan resources yang kami miliki ini, kami memiliki kemampuan untuk mengurangi emisi karbon sebesar kurang lebih 9,7 juta ton per tahun. Tentunya ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya emission reduction yang telah dicanangkan oleh Pertamina Group untuk mengurangi emisi Pertamina Group sebesar 30% pada tahun 2030 dan juga untuk mencapai target dari pemerintah Indonesia mencapai net zero emission pada tahun 2060. Dari total kapasitas terpasang ini kurang lebih PGE menguasai sebesar 88% dari total installed geothermal capacity di Indonesia dan ini total kapasitas yang dimiliki ini mampu mengalirkan listrik ke lebih dari 2 juta pelanggan rumah tangga. Selain kapasitas terpasang yang telah kami miliki berupa sumur maupun PLTP, kami juga memiliki rencana-rencana pengembangan antara lain untuk branch to power, di mana sebetulnya dalam proses produksi uap panas bumi ini, sebagian air panas yang di-generate ini akan diinjeksi lagi ke dalam tanah. Nah, sebelum diinjeksi ke dalam tanah, sebetulnya air panas ini atau brines ini masih memiliki potensi energi yang bisa dibangkitkan. Dengan teknologi brine to power, kita bisa melakukan penambahan kapasitas energi listrik terpasang tanpa melakukan eksplorasi baru. Sehingga ini akan secara jangka panjang akan lebih hemat ataupun dapat mengenerate listrik dengan biaya yang lebih hemat dibandingkan proyek-proyek baru yang harus melalui tahapan eksplorasi. Kemudian kami juga saat ini sedang melakukan penelitian untuk pengembangan produk hidrogen, di mana kami merencanakan untuk membangun green hydrogen plant untuk kemudian dikomersialisasi kepada beberapa users baik di Pertamina Group maupun di luar Pertamina Group.
Pengembangan selanjutnya nantinya area-area panas bumi yang kami miliki karena lokasinya berada di ketinggian dengan iklim yang sejuk, ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi area geotourism, kemudian area-area agribisnis, dan kedepannya ada beberapa pengembangan baru seperti silica extraction dan juga metanol dari area produksi kami. Sebagai perusahaan yang bergerak di energi terbarukan, dalam hal ini energi geothermal, PGE sangat concern dan support terhadap upaya-upaya pengendalian iklim dari SDG Goals maupun pemenuhan Paris Agreement mendukung pemerintah Indonesia. Dari berbagai SDG Goals yang telah diterapkan, kami berfokus pada 3 hal, di environment, social, dan governance. Antara lain di environment ini kita melakukan pembangkitan listrik secara ramah lingkungan sebesar 672 MW tadi. Kemudian kita juga melakukan berbagai kegiatan konservasi dan biodiversity seperti misalnya konservasi elang di Kamojang, konservasi monyet yaki di Sulawesi Utara, kemudian pengembangan kambing saburai di Sumatera, dan juga pengolahan biomas dan sampah di berbagai area di mana PGE beroperasi. Dalam aspek sosial, kita juga mengembangkan berbagai komunitas dan membina berbagai bisnis di area PGE beroperasi, antara lain dengan pengembangan kopi dan agribisnis dari area-area di mana kami beroperasi. Kemudian kami juga berkomitmen untuk selalu meningkatkan penyerapan TKDN bagi proyek-proyek yang digunakan di PGE sampai 53% pada tahun 2020 lalu. Kita juga berkepentingan untuk selalu menjaga kesehatan dan safety dari karyawan, termasuk pada kondisi pandemi lalu, di mana kita melakukan vaksinasi secara gotong royong bagi seluruh karyawan maupun pekerja di lingkungan PGE. Kami juga sebagai employer yang sangat membuka inklusivitas, kita memberikan kesempatan yang seimbang bagi gender, melakukan gender equality. Kemudian kita juga secara governance secara konsisten mendapatkan skor yang cukup baik dari tahun ke tahun, dan kami juga memiliki berbagai sertifikasi ISO seperti ISO 37001 di tahun 2016 lalu. Sebagai bagian dari industri panas bumi, PGE pun merupakan anggota aktif dalam Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Secara umum, PGE telah banyak mendapatkan award ataupun penghargaan atas konsistensi dan upaya-upaya yang dilakukan PGE dalam pelestarian lingkungan hidup maupun standar operasi perusahaan yang memenuhi kriteria proper dari Kementerian KLH. Sebagai contoh, area kami di Kamojang selama 10 tahun terakhir berturut-turut mendapatkan Gold Proper Award dari KLH. Selain itu kami juga pernah mendapatkan Asian Energy Awards pada tahun 2020, K3 Awards pada tahun 2020 lalu, serta Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Madya untuk PGE Kamojang. Nah, ini menarik untuk melihat bagaimana peran ataupun kontribusi GIS, teknologi GIS dalam bisnis panas bumi di Indonesia. Yang pertama, dalam kegiatan eksplorasi, kita melakukan tahapan survei geodetik, di mana ini merupakan pekerjaan pengukuran lapangan dengan menggunakan GPS, di mana tahapan eksplorasi dan development, peralatan GPS ini digunakan untuk melakukan pekerjaan pemetaan, untuk kemudian mengajukan perizinan, dan juga koordinat pokok batas lokasi pengeboran misalnya. Ini juga terkait nantinya dengan izin-izin lokasi yang diperlukan untuk IPPKH dan AMDAL. Pemetaan persiapan lahan infrastruktur ini sangat penting karena ini akan sangat berpengaruh kepada efisiensi operasional kami pada saat nantinya PLTP akan beroperasi. Namun demikian, berdasarkan pengalaman dan teknologi yang ada, GPS geodetik ini kurang akurat untuk melakukan area pemetaan di area yang
tertutup ya misalnya di hutan lebat atau terhalangnya sinyal satelit, sehingga kita juga melakukan tahapan berikutnya yang melibatkan GIS dengan menggunakan terrestrial mapping ya, di mana pada prinsipnya ini hampir sama dengan GPS geodetik, tapi perbedaannya metode ini juga mempergunakan peralatan total station, sehingga sebagai backup dari GPS yang geodetik yang kurang akurat tadi, ini bisa melakukan akurasi pengukuran sampai bilangan sentimeter. Sebagai opsi ketiga atau inisiatif ketiga, kita juga melakukan penggunaan teknologi GIS dengan foto udara dan LiDAR, di mana pemetaan ini kita gunakan wahana pesawat atau drone yang mampu menghasilkan data topografi dan foto udara secara cepat dan akurat. Ini sangat membantu kami dalam pengembangan kegiatan eksplorasi seperti geologi struktur, pembangunan infrastruktur, maupun klaster pemboran dan lokasi jalan dan lainnya. Penggunaan GIS teknologi ini juga pernah sangat membantu kami pada saat terjadinya bencana alam di salah satu area eksplorasi kami atau area pengembangan di Hulu Lais, di mana pada saat itu terjadi longsoran bukit yang cukup besar dan longsoran ini sampai menutup serta mengubur beberapa kepala sumur yang kami miliki. Kalau dilihat dari area kerja kami yang tadinya terlihat ada beberapa kepala sumur dan pemipaan, setelah terjadinya longsoran ini tertutup sampai kedalaman 2 meter lebih. Apabila kita tidak menggunakan GIS teknologi, tentu akan sangat berat ataupun sangat kompleks upaya recovery yang kita lakukan. Kita mungkin tidak tahu harus mulai menggali dari mana, apakah penggalian kita lakukan berpotensi akan merusak kepala sumur ataupun fasilitas infrastruktur yang kita miliki. Namun dengan mapping GIS yang telah kita lakukan sebelumnya, kita bisa menentukan secara akurat titik-titik di mana kepala sumur kita berada, di mana jalur pipa kita berada, dan lainnya, sehingga pada saat kita melakukan recovery, kita bisa melakukannya dengan lebih cepat, lebih efisien, dan tentunya dengan lebih hemat biaya. Di sini bisa terlihat bagaimana kondisi area di Hulu Lais sebelum terjadinya longsoran dan setelah longsoran. Satu-satunya titik yang bisa kita identifikasi setelah terjadi longsoran sebelum kita melakukan recovery dengan GIS data ini adalah titik uap yang masih menyembur di salah satu titik. Tapi kita tidak tahu persis apakah itu berada di bawahnya ataukah dari patahan pipa. Ini baru kita bisa ketahui persis setelah adanya pemetaan atau melakukan mapping koordinat yang kita miliki sebelum area tersebut mengalami landslide, dan setelahnya kita petakan, di situ kita bisa melakukan recovery dengan cepat ya. Di area tersebut kita memiliki aset nilainya lebih dari $4 juta dalam bentuk infrastruktur dan kepala sumur tadi. Dan untuk apabila area sumur ini telah berproduksi, itu berpotensi untuk memberikan penghasilan sebesar kurang lebih $33.000 per hari. Karenanya area ini sangat penting bagi kita dan kita mampu melakukan recovery dengan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi GIS. Selain penggunaan yang sifatnya disaster mitigation tadi atau disaster recovery, kami juga menggunakan GIS teknologi ini sehari-hari untuk keperluan pekerja kami yang terutama sangat bermanfaat pada kondisi pandemi dan lockdown tahun lalu dan di tahun 2021 ini. Jika dulu seluruh pekerja melakukan absen secara manual, kami menggunakan GIS teknologi ini melalui aplikasi yang kami sebut M-Event, di mana pekerja dengan mengaktifkan GPS di perangkat mobile phone masing-masing bisa memberikan lokasi akurat di mana dia bekerja pada saat itu. Apabila mereka sedang bekerja dari rumah, tentu akan ada laporan kepada supervisornya dia berada di lokasi mana. Begitu juga apabila dia sedang bekerja di lapangan. Nah, M-Event yang kita kembangkan ini juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi pergerakan dari pekerja. Jadi apabila pekerja tersebut melakukan absensi, mengaku bekerja di rumah, tapi koordinatnya berada jauh dari rumah, ini akan ada warning
yang diberikan oleh sistem ini kepada supervisor dari pekerja tersebut untuk memberikan pertanyaan apa yang sedang dia lakukan di luar area kerja ataupun mungkin untuk mendapatkan penjelasan dari pekerja tersebut. Kami juga menggunakan GIS teknologi dalam salah satu aplikasi kami yang lainnya yaitu MEQ Event Application, di mana MEQ atau Micro Earthquake ini merupakan aplikasi yang berbasis GIS untuk kebutuhan fungsi eksplorasi kami terhadap sebaran atau potensi event gempa mikro. Gempa mikro yang terjadi di lapangan panas bumi PGE, salah satunya diperkirakan akibat aliran fluida dari sumur reinjeksi yang menerobos batuan di bawah permukaan, sehingga ini menimbulkan getaran-getaran skala mikro yang dapat dideteksi oleh alat di permukaan. Ini sangat membantu kami dalam melakukan analisa pemantauan konservasi reservoir panas bumi, salah satunya dalam hal efektivitas reinjeksi dan sebagai juga informasi dini jika terjadi adanya tren data gempa yang dapat berpotensi membahayakan kegiatan operasional seperti terjadinya longsor tadi. GIS teknologi ini juga kami gunakan secara intensif untuk memetakan batas-batas dari area yang telah diberikan oleh Kementerian KLH misalnya ya, untuk IPPKH, AMDAL, karena apabila kita melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi panas bumi di luar area yang telah diberikan atau di luar koordinat yang telah diberikan oleh Kementerian Kehutanan misalnya, ini ada konsekuensi denda yang mungkin cukup besar yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Itu mungkin beberapa implementasi serta penggunaan GIS teknologi yang telah kami lakukan di PGE dalam kegiatan pengusahaan panas bumi dan listrik panas bumi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.